Oke guys, ketemu lagi sama gua Sebastian di Unboxing Mainan. Nah, jadi gue seneng banget nih karena akhirnya Ultra Kyodai gue atau Ultra Brothers gue udah lengkap. Jadi seperti yang gue bilang kemarin di video gue sebelumnya adalah gue udah pernah PO ya sambil nabung juga, yaitu SHF Ultraman Ace. Gitu. Jadi dia adalah Ultraman yang kelima. Jadi ini, iya. Nah ini dia. Jadi dia adalah Ultraman yang kelima dan gue sempat bingung pada awalnya kenapa Ace Figuarts ini atau lini ini ngeluarin si Ultraman Taro duluan. Padahal kalau dari urutannya harusnya tuh kayak gini urutan filmnya ya. Jadi emang Ultraman duluan, terus ada Sophie, Ultra Seven, Jack, Ace, baru si Ultraman Taro gitu. Gak tau, mungkin karena waktu itu ada Taiga ya, jadi makanya Ultraman Taronya diduluin keluarnya gitu. Tapi kalau dilihat dari segi boxnya sendiri aja, originalnya Ultra Kyodai itu emang berlima, mulai dari Ultraman sampai si Ultraman Ace. Makanya gue juga bingung, dari boxnya masih sama gitu warnanya, cuman kalau Ultraman Taro sendiri abu-abu sendiri ya. Oke, kita hilangin aja. Jadi ini di original atau Ultra Kyodai yang asli, isinya ada 5 orang. Dan Ultraman Jack doang lagi yang oranye ya, biasanya warna merah, sama mirip-mirip gitu untuk dari segi desainnya sendiri. Oke, kita sekarang fokus ke Ultraman Ace nya dulu ya. Nah, jadi Ultraman Ace ini adalah Ultraman yang kelima dari seri Ultraman Suburaya, dimana dia adalah mungkin sampai sekarang masih salah satu Ultraman yang di awal punya hostnya 2. Jadi kalau biasanya Ultraman host itu cuma 1, tapi dia punya 2, cowok cewek. Katanya sih kalau yang cowok supaya punya kekuatan cowok, yang cewek supaya punya kasih sayang seorang wanita. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya hostnya cuma 1 aja, mungkin karena ribet juga ya, harus casting pemeran hostnya juga gitu. Dan kalau dari yang gue baca dan gue inget, gue cuma nonton beberapa serinya juga gitu karena nggak terlalu terkenal waktu itu di Indonesia. Cuman justru gue baca dari komiknya, gue suka sih sama desainnya si Ultraman Ace ini gitu. Cuma kalau sekarang dilihat lagi, karena garis-garis merah sama perpaduan garis merah sama abu-abu di badannya itu ngebikin dia kelihatan kayak bantet gitu. Cuman gue nggak tahu kenapa, mungkin itu efeknya aja ya. Nah, jadi dia anak yatim piatu yang diadopsi sama lagi-lagi Ultra Father sama Ultra Mother gitu. Jadi dia sebenarnya masih saudara tiri juga sama Ultraman Taro gitu. Jadi dari segi boxnya sendiri sekarang udah nggak ada tahun ya. Kalau dulu masih ada tahun keluar produksinya. Jadi di sini tulisannya Ultraman Ace, ini A-nya agak ngebentuk kayak gini, terus biasa lah ya hologramnya Tamashii Nation, terus ada Tamashii Nation sama logo Bandai biru. Sini ada Ultraman Ace gitu. Terus kalau SHF Ultraman seperti biasa ya, pasti belakangnya juga rame banget isinya. Selain ada figurnya sendiri, terus gayanya sendiri, sini dia ngerodain Ultra Crystal karena Ultraman Ace ini katanya Ace atau dia dibilang sebagai expert dalam perkosenan. Jadi beamnya katanya macam-macam, kata dia macam-macam. Jadi selain kosen ini kita juga dapat yang ini nih, Guillotine, Ultra Guillotine. Jadi kalau Guillotine itu kayak pisau pembunuhan zaman Prancis ya, yang turun dari atas ke bawah. Oke, jadi ini seperti biasa boxnya warnanya juga merah, ngikutin seri Ultra yang lain, dan gambar depannya ini pasti dari si filmnya atau video Betamaxnya. Sekarang kita buka ya.
Nah, jadi ini adalah Ultraman Ace yang udah gua keluarin dari boxnya, dan tadi gue sempat berharap kira-kira dapat brosur lagi nggak ya kayak waktu di Ultraman Taiga, dan ternyata kita dapat walaupun cuma sekotak kecil. Kalau ini biasa ya cara pasang tangan sama kosennya itu, tapi ada satu lagi. Ini adalah iklan dari ya emang paling pintar masih ngeluarin racunnya, Brothers Mantle. Jadi emang kalau di filmnya Mega Galaxy kok gue jadi keselimpet dari movie-nya Mega Monster Galaxy Ultra Battle kita, ya itulah pokoknya, nanti gue tulis aja. Si Ultraman ini karena udah dianggap senior, jadi mereka punya kayak semacam mantel kayak gini nih yang dipakai sama tadinya awalnya Father Ultra gitu, cuman akhirnya kalau mereka udah dianggap senior jadinya mereka punya Brothers Mantle ini, dan ini dijual. Dan ya gua PO juga sih jadi tunggu aja ya reviewnya gitu. Keren banget emang ini racun. Ini PO, mungkin ini ajakan ya untuk koleksi ke 66 nya dari Ultra Kyodai supaya bisa dipasangin Brothers Mantle kayak begini. Dasar bangkrut. Oke. Balik ke figurnya lagi. Jadi seperti biasa ya, figurnya ini ada dua. Jadi dari jurus utamanya si Metallium Kozen atau Metallium Beam, jurus utamanya si Ultraman Ace. Terus di belakangnya juga ada si ini dia Ultra Guillotine. Jadi dia silangin tangannya terus keluar semacam sabit gitu untuk ngalahin monsternya. Dan ini tangannya lumayan banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, kemarin 5 pasang tangan, cuman ini karena letaknya aja jadi seakan-akan banyak gitu. Dan ini seperti biasa ya, color timer kalau mau dirubah jadi merah setelah beberapa waktu. Jadi ini yang kita dapat dari SH Figuarts Ultraman X. Sekarang kita buka lagi. Nah jadi udah gue keluarin dari boxnya juga, agak kaku banget, tapi agak ada bagian yang lulusnya juga di bagian perut ini nih, agak jadi gampang banget ke gerak-geraknya. Gue nggak tahu apakah ini yang punya gue doang atau yang semua orang beli juga sama gitu. Dan tangan sebelah sininya agak keras banget dan kaku banget gitu sikunya. Gue nggak tahu kenapa, susah banget digerakin nih. Jadi kalau gue lihat sih mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dilihat secara langsung tuh seakan-akan tangan yang ini jadinya lebih pendek daripada tangan yang ini gitu. Atau mungkin ini dipakai supaya dia gampang kalian ngeluarin jurus si Ultra Guillotine-nya gitu. Nah jadi kalau kita lihat sendiri di crest-nya Ultraman Ace, dia punya Ultra Hole ini basically sama kayak Ultraman Taro ya, untuk menyerap energi dari kakak-kakaknya terus dia pakai. Nah, jadi dia juga punya ultra kristal yang bisa dipakai untuk nembakin si monsternya gitu. Nah, jadi seperti biasa ya, karena gue udah pernah cerita di Ultraman Taiga, jadi desain dari SHF ini adalah ngikutin desain dari Ultraman, tapi ini adalah suit atau baju yang dipakai sama
aktor di film Ultraman. Makanya kita lihat di sini di matanya ada hitam-hitam, itu bukan defect tapi emang gimana cara si suit actornya bisa melihat kalau lagi pakai baju ini. Plus ini juga sarung tangannya kelihatan, itu detailnya. Terus ini Ultraman Ace jadi kayak sepatu juga. Terus di sini mungkin resletingnya. Terus fin ini juga resleting gitu. Jadi kalau segi geraknya sendiri sih seperti biasa ya, atas ke bawah. Terus kalau ini juga nah, kalau dilihat ke atas ke bawah, cahayanya udah bagus banget, jadi bisa efek kilaunya kelihatan banget di sini. Tangannya muternya juga keras banget sih tangannya ini. Bener ya, ini kalau ada yang beli juga dan punya juga, share ya, kira-kira kalian tangannya keras juga atau enggak gitu. Harusnya bisa 360 derajat. Gue jadi khawatir kalau kena ini tangan satunya juga. Terus ini tuh kan, ini loose banget nih, gampang banget. Justru bagian dadanya agak keras gitu. Kakinya seperti biasa. Terus coba kita mau gue julusin, takut tangannya kaku banget soalnya. Bisa nggak ya? Mudah-mudahan bisa lah. Seperti biasa kan, kalau kosen kayaknya pasti kayak gini. Ya, kita ambil dulu tangannya. Kalau nggak kita senterin dulu sebentar. Jadi sambil ngepostein si Ultraman S, gue juga mau ngebahas gimmick yang dikasih sama SFV Gold ini. Jadi ini metalium kosennya, warnanya beda ya sama yang lain. Terus ada efek 2 warna. Terus ini kalau mau dipasang tinggal pasang aja. Sama ada si Ultra Guillotine. Ke bawah dia. Ini dia. Nah, jadi Ultra Guillotine ini katanya ada yang vertikal, horizontal, tapi kita dapatnya yang justru malah miring. Mungkin ini, nah ini mungkin gue rasa kenapa tangannya Ultraman S agak keras tuh untuk nyiapin dia megang si Ultra Guillotine ini. Oke, kita coba satu-satu ya. Nah, jadi ini adalah pose ketika si Ultraman S nya ngeluarin si Metalium Kosen atau Metalium Beam. Coba kita putar ya untuk melihat dari segi detail. Untuk ngelepasin sama masang kosen sih gampang-gampang aja tangannya ya. Cuman ya itu tadi, justru di arah sendi tangannya ini nih yang gue agak khawatir, karena keras banget, benar-benar keras dan kaku banget untuk digerakin gitu. Iya, hati-hati aja. Menurut kita sih keren banget. Oke, nah jadi ini adalah jurus kedua yang bisa kita dayain juga karena dapat option partnya dari SFV Guards, yaitu Ultra Guillotine atau jurusnya Ultraman S yang ngeluarin kayak semacam sabit kayak gini. Dan jangan sampai ketuker ya, tadi gue sempat salah nih, telapak tangan yang atas malah ke bawah, bawah ke atas. Jadi dilihat dari si peletakan jempol ini kan maksudnya di, kalau kiri di depan, jadi gue sempat ketukar. Nah tapi memang kayaknya kekakuan dari si badannya ini memang digunain untuk, atau supaya ketika dipasangin si Ultra Guillotine ini jadi kaku aja gitu dan bisa possible kayak gini gitu, tanpa harus pakai stand base yang gue pasang. Cuman gue pakai buat jaga-jaga aja lah, karena ini kan gue putar terus-terusan.
gitu untuk ngelihat, dan teman-teman bisa lihat juga gitu dari alur dan guratannya. Kalau kena cahaya keren banget ya, berkilau matanya. Nah, jadi segitu dulu review SA Figures Ultraman S dari gua. Dan seperti biasa, kalau emang teman-teman mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya, gue senang-senang aja sih ditanya mengenai bang ini beli SAF-nya di mana, terus tokonya yang kayak gimana, harganya berapa, pasti gue jawab dan gue balas gitu. Walaupun kemarin sempat ke delay ya beberapa saat, tapi gue usahain pasti akan gue balas dan gue jawab satu persatu gitu. So, dan kalau ada yang udah beli juga Ultraman ini, Ultraman S, SA Figures Ultraman S, dan sama pengalamannya kayak gue, agak seret sendinya di tangan, terus di perutnya agak halus gitu ya, komen aja di bawah ya kira-kira seperti apa itu. Dan terima kasih atas dukungannya. Kalau emang boleh ayo kita ngobrol-ngobrol. Kalau like, please di like dan di subscribe juga supaya nggak ketinggalan sama video-video gue selanjutnya. Thank you guys.